Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 329. Tang Ahlang berpikir sejenak, lalu berkata dengan ekspresi malu. Anda benar, Guru. Ketika kami melihat oasis dari luar, luas area itu hanya sekitar 4 lapangan basket. Namun, setelah kami sampai di sini, jarak pandang yang dapat saya lihat setidaknya mencapai 2 kilometer. Dan saya tidak dapat melihat apapun di luar 2 kilometer. Lebih jauh, meskipun kami berhenti sejenak, kami hanya berjalan kurang dari 500 meter. Artinya jarak pandang yang dapat kami lihat di luar berbeda dengan luas area sebenarnya di sini. Anda baru saja mengatakan sebelumnya bahwa energi spiritual dunia di sini sedikit berbeda, dan begitu pula fluktuasi energinya. Apakah Anda belum menemukan alasannya? Tang Xiu menambahkan. Tang Ahlang berpikir sejenak lalu tiba-tiba berkata, oasis ini ditutupi oleh susunan. Hanya saja aku tidak bisa merasakannya saat kita datang dari luar. Benar sekali, daerah ini memang diselimuti oleh susunan, dan akulah yang mengaturnya sendiri. Tang Xiu tersenyum dan berkata, luas oasis ini kira-kira sekitar 1000 km persegi, tetapi tampaknya ukurannya berkurang beberapa kali lipat setelah aku mengatur susunannya. Sebagai tindakan pencegahan ganda, aku juga melindungi sinyal komunikasi apapun dalam area beberapa ratus kilometer dan mengatur medan magnet khusus. Oleh karena itu, bahkan satelit yang mengorbit tidak akan dapat mendeteksi apapun di tempat ini. Apakah ada sesuatu yang khusus di tempat ini, Tuan? Tang Ahlang bingung, kau akan segera mengetahuinya. Tang Xiu tersenyum tipis, juga, diamlah nanti dan dengarkan, amati, dan pikirkan saja. Ya, beberapa orang akan melihat kita di sini. Ekspresi Tang Ahlang sedikit berubah setelah mendengar ini dan tatapannya tiba-tiba beralih ke kejauhan, terkejut. Sebuah titik di tengah hamparan rumput hijau 200 meter di depan tiba-tiba terbuka dan sebuah kendaraan hijau keluar dengan cepat tak lama kemudian. Datang ke arah mereka dalam beberapa detik. Bam! Pintu mobil dibuka dengan cepat dan dua pemuda yang memegang senapan keluar. Keduanya mengenakan kacamata LCD dan mengarahkan senjata mereka ke Tang Xiu dan Tang Ahlang dengan waspada. Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa sampai di sini? Salah satu pemuda bersetelan kamuflase bertanya dengan suara dingin dan dalam. Kamu tidak mengenalku, jadi kamu baru di sini, bukan? Tang Xiu tersenyum dan berkata, jangan bilang Duan Mulin belum menggantungkan fotoku di pangkalan ini agar kamu hormati. Kedua pemuda itu saling berpandangan dengan cemas dan langsung terlihat marah. Yang tadi berbicara mengangkat moncong senjatanya dan berteriak. Apa kau pikir kau bisa begitu saja menyebut nama ketua kami? Siapa kau sebenarnya? Jawab aku, kalau tidak jangan salahkan kami karena mengambil tindakan keras. Tang Xiu menyipitkan matanya dan melirik senjata di tangan mereka. Dia kemudian berkata sambil tersenyum. Itu pasti senjata laser, ya? Senjata itu pasti cukup kuat dan mampu menembus dinding besi setidaknya sekitar 50 cm. Coba tembak aku ingin melihat apakah senjata ini sekuat yang tercatat dalam data. Apa? Kedua pria itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu tahu bahwa senjata di tangan mereka adalah senjata laser. Perlu dicatat bahwa senjata laser tersebut baru dikembangkan sekitar setahun yang lalu. Senjata itu cukup kuat dengan jarak tembak yang sangat jauh. Mereka dapat melihat target jarak jauh mereka selama mereka mengenakan kacamata LCD penglihatan jarak jauh. Tetap saja, apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Dia ingin mereka menembaknya dengan senjata laser yang begitu kuat? Apakah dia ingin bunuh diri atau semacamnya? Dari mana sih orang gila ini datang? Keduanya samar-samar merasa sakit kepala dan ragu-ragu. Apa yang kalian berdua khawatirkan, ya? Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, aku sudah bilang padamu untuk menembakku dan biarkan aku melihatnya, bukan? Aku benar-benar penasaran apakah senjata laser yang dikembangkan benar-benar sekuat yang dilaporkan. Mata pemuda yang berbicara itu berbinar-binar. Ia punya firasat samar bahwa pemuda yang berdiri di depannya itu pasti bukan orang biasa. Kemungkinan besar ia juga seorang pengguna kemampuan seperti dirinya. Ia baru saja membangkitkan kemampuan khususnya sekitar 1,5 tahun yang lalu dan kemudian menjadi pengguna kemampuan yang cukup tangguh setelah menjalani pelatihan.
Lebih jauh lagi, tempat ini adalah markas paling rahasia dan penting di negara ini, dan orang-orang yang bisa datang ke sini dengan santai bukanlah orang biasa. Menembak. Dia menarik napas dalam-dalam dan menarik pelatuk untuk menembak Tang Xiu. Sinar laser ditembakkan dari pistol dan langsung mengenai dada Tang Xiu. Pemuda itu menduga bahwa orang di depannya akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Itu karena dia sendiri juga akan terluka meskipun dia adalah pengguna kemampuan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar tercengang. Sinar laser yang mengenai dada pemuda di depannya berhenti begitu saja dan tidak dapat bergerak maju. Sinar laser itu tampaknya terhalang oleh perisai energi transparan. Mustahil. Mata pemuda itu melotot dan hampir keluar. Ia melihat bahwa sinar laser itu tidak hanya mampu melukai orang asing itu tetapi juga tidak dapat meninggalkan goresan pada pakaian pemuda itu. Ini Bab 1264 Proyek Kolosal. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu menepuk dadanya dan kemudian terkekeh. Benar-benar hebat. Jika tebakanku benar, jarak tembak senjata laser ini seharusnya setidaknya 2 km, dan dapat meledakkan batu besar seberat 100 ton secara langsung. Hamparan rumput hijau yang berjarak ratusan meter tiba-tiba terangkat dan 2 mobil hijau yang tidak biasa keluar. Setelah melaju kencang, mereka berhenti di depan semua orang, dan Julong melangkah ke depan Tang Xiu dengan wajah gembira dan terkejut, berseru. Anda di sini, Tuan Tang? Baiklah, aku baru saja sampai, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Ketua Duanmu pasti akan senang jika mengetahui kalian ada di sini, kata Julong penuh semangat. Pemuda yang menembaknya tampak ragu. Diam-diam dia teringat nama seseorang saat mendengar alamat Julong. Namun mengingatnya membuat bulu kuduknya berdiri karena dia yakin akan mengalami nasib buruk jika tebakannya benar. Itu karena orang ini dikenal oleh semua anggota Biro Kemampuan Khusus, makhluk seperti dewa yang menjadi kontributor utama pendirian situs ini. Dia, Tang Xiu? Pada saat ini, Tang Xiu sendiri juga menyadari ekspresi muram di wajah pemuda itu dan kekhawatiran di matanya. Dia melangkah beberapa langkah ke depan dan dengan lembut menepuk bahu pemuda itu, sambil tersenyum berkata, "Jangan terlihat khawatir, kamu tidak bisa disalahkan karena kamu tidak mengenalku." Julong tertegun dan bingung. Apa yang terjadi? Pemuda itu memasang ekspresi yang lebih buruk daripada menangis dan menjawab. Tentang ini, Tuan Tang memintaku untuk menembaknya, mengatakan bahwa dia ingin mencoba kekuatan senjata laser yang telah kami kembangkan. Oleh karena itu, aku akhirnya menembaknya, tetapi itu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun di pakaian Tuan Tang. Julong langsung tampak marah dan mengumpat. Bajingan, apa kau sebodoh itu dan menembak Tuan Tang hanya karena dia memintamu melakukannya? Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah pria yang sangat mirip dewa yang harus kalian sembah dan kagumi. Beraninya kau menembaknya? Apa kau sudah bosan hidup? Baru saat itulah pemuda itu langsung mengerti bahwa pemuda tampan dan pemberani ini adalah Tang Xiu yang terkenal itu. Pada saat ini, dia hampir menangis dan berkata dengan gagap dengan bibir yang menggeliat. Tuan Tang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu siapa Anda, maafkan aku. Aku hanya pendatang baru di sini, dan kemampuan khususku baru saja terbangun selama lebih dari setahun, dan baru lebih dari setahun sejak aku datang ke sini. Aku baru saja mengatakan bahwa kau tidak bersalah karena kau tidak mengenalku, bukan? Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Baiklah, kembalilah ke tugasmu. Julong, bawa aku menemui senior duanmu. Dipahami. Sambil menatap tajam ke arah pemuda itu, Julong segera menuntun Tang Xiu dan Tang Ahlang untuk menaiki mobil aneh itu dan menuju ke terowongan keluar. Kendaraan aneh itu memiliki interior yang luas dan Tang Xiu sedikit terkejut setelah mengamatinya sebentar karena kecepatannya yang sangat cepat. Setelah memasuki lorong, kendaraan itu melaju dengan kecepatan 450 km per jam dan membutuhkan waktu kurang dari setengah menit sebelum berhenti di depan aula besar dan kosong yang terbuat dari logam. Setelah Tang Xiu dan Tang Ahlang turun dari kendaraan, mereka melihat 18 pria kekar berseragam kamuflase dan bersenjatakan senjata laser berdiri di sekitar aula bundar. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi yang sangat tegas, Tuan Tang. Ke-18 pria kuat ini jelas tahu siapa Tang Xiu, dan pandangan fanatik muncul di mata mereka saat mereka melihatnya. Tang Xiu tersenyum tipis menanggapi. Saat dia menjentikan jarinya,
18 pil tiba-tiba melesat ke tangan mereka dan dia berkata sambil tersenyum. Sudah lama sekali dan kalian semua menjadi lebih kuat, teman-teman. Aku harap 18 pil ini bisa membuatmu melangkah lebih jauh. Terima kasih, Tuan Tang. Ke-18 orang itu bersemangat dan serentak memberi hormat. Ekspresi iri terpancar di wajah Julong. Namun, dia sangat menyadari kemurahan hati Tang Xiu. Dia ingat bahwa dia juga memperoleh banyak pil obat dari Tang Xiu saat terakhir kali dia datang ke sini. Setiap ahli dari Biro Kemampuan Khusus yang memperoleh pil tersebut dari Tang Xiu telah berkembang pesat dan kekuatan mereka meningkat pesat. Tang Xiu sangat menyadari ekspresi Julong. Dia melemparkan botol Gio kepadanya dan berkata sambil tersenyum. Ya, aku khawatir Duan Mulin tidak akan bertahan di posisi Direktur Biro Kemampuan Khusus dalam waktu dekat. Aku memberimu sebotol pil dengan harapan kau dapat mengambil alih tugasnya di masa depan. Apa maksudmu? Senyum gembira di wajah Julong tiba-tiba membeku. Tang Xiu hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan tetapi tidak menjelaskan apapun. Setelah memberi isyarat kepada pria itu untuk memimpin jalan, sebuah pintu selebar sekitar 10 meter dan tinggi 4 meter perlahan terbuka di dinding aula bundar melingkar. Ya Tuhan! Meskipun memiliki watak yang sangat tenang, Tang Ahlang yang mengikuti Tang Xiu ke dalam tidak dapat menahan diri untuk berseru, dan napasnya pun menjadi cepat. Hei! Jangan pamerkan ketidaktahuanmu dan membuatku terlihat buruk. Tang Xiu meliriknya dan berbisik. Tang Ahlang menerima instruksi itu, tetapi keterkejutan di wajahnya tidak berkurang sedikit pun saat dia buru-buru menjawab. Apa sebenarnya tempat ini, Guru? Bagaimana aku? Bagaimana aku merasa seperti baru saja memasuki dunia berteknologi tinggi dari peradaban maju? Rasanya seperti aku melihat adegan dari film fiksi ilmiah asing. Segala sesuatu di sini membuatku sangat terkejut. Saat berjalan masuk, Tang Xiu menjelaskan. Kau benar, tempat ini memang dunia dengan peradaban maju, dan teknologi yang kau lihat di sini setidaknya 10 kali atau bahkan 100 kali lebih maju daripada teknologi yang dapat kau temukan di bumi saat ini. Mungkin butuh waktu berabad-abad bagi teknologi di bumi untuk mencapai tingkat teknologi yang kau lihat di sini. Jangankan berabad-abad, sangat mungkin butuh waktu ribuan tahun bagi sains dan teknologi bumi untuk berkembang sebelum dapat mencapai tingkat teknologi ini. Itu karena ada beberapa material khusus di sini yang tidak dapat ditemukan di bumi. Jika bukan karena konverter energi yang dapat mengubah material, mustahil untuk mengembangkan mesin dan objek yang lebih canggih seperti yang dapat kita lihat di sini. Tang Xiu tersenyum acuh tak acuh sebagai tanggapan. Dia tidak terus melangkah di tangga menuju ruang di depan tetapi langsung melayang dan berjalan di udara selangkah demi selangkah. Tempat itu sendiri adalah ruang bawah tanah yang sangat besar. Sejauh menyangkut area tersebut, mata Tang Xiu sama sekali tidak dapat melihat ujung area tersebut. Ada banyak sekali mesin berbentuk aneh di bagian dalam, dan banyak tentara bersenjata berseragam lapangan terlihat mengendarai aeroglider di mana-mana. Sementara berbagai kendaraan lain tetap berada di tanah tetapi terbang sesuai dengan jalur terbang khusus. Lebih jauh, ada juga sejumlah besar senjata berteknologi tinggi di sini. Tang Ahlang bahkan melihat lebih dari selusin jet tempur terparkir di salah satu sudut tempat ini, sementara ratusan personel berseragam biru sibuk mengelilingi jet tempur tersebut. Namun yang mengejutkannya adalah bahwa pesawat-pesawat ini bukanlah jenis pesawat tempur yang pernah dilihatnya di dunia luar. Sebelumnya, ia telah membaca banyak majalah militer dan mengetahui banyak tentang pesawat tempur canggih di dunia. Namun, bahkan pesawat terkecil dari puluhan pesawat di sini panjangnya lebih dari 200 meter dan sayapnya sangat besar. Tang Ahlang diam-diam memperkirakan bahwa pesawat ini pasti dapat menampung lebih dari 1.000 orang. Ini pasti pesawat alien. Tang Ahlang berbisik dalam hati dan diam-diam menahan keterkejutannya. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari kejauhan saat Duan Mulin terbang langsung ke arah Tang Xiu. Dia melangkah maju dan memeluk Tang Xiu erat-erat sambil tersenyum dan berkata, "Akhirnya kau keluar dari pulau terpencil itu, Nak. Apa pendapatmu tentang tempat ini setelah melihat-lihat? Tempat ini telah banyak berubah setelah beberapa tahun pembangunan, ya?" "Memang benar-benar berbeda dari sebelumnya," Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. "Itu menunjukkan bahwa kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat di sini. Ngomong-ngomong, aku punya satu hal untuk ditanyakan. Bisakah pangkalan ini membangun kapal perang antar bintang dalam waktu 2 tahun?"
Setidaknya pesawat antar bintang tingkat 3? Senyum di wajah Duan Mulin memudar dan dia menjawab dengan ekspresi putus asa. Bagaimana menurutmu? Bahkan jika semua personel terus bekerja lembur dalam penelitian, eksperimen, dan manufaktur, mustahil untuk menyelesaikannya dalam 2 tahun. Apakah menurutmu meneliti dan mengembangkan kapal perang antar bintang seperti menangani kubis yang bisa kita tanam dengan mudah? Senyum tersungging di sudut mulut Tang Xiu saat dia menjawab. Yah, karena itu tidak memungkinkan, aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat hasil penelitian kami di sini. Kamu juga tidak akan bisa melihat perkembangan sains dan teknologi di bumi di masa depan. Sejujurnya, aku sudah lama ingin menaiki kapal perang antar bintang seperti itu untuk berjalan-jalan di Bima Sakti. 2 tahun, jantung Duan Mulin berdebar kencang dan dia menatap tajam ke arah Tang Xiu, lalu bertanya. Kamu sudah membuat keputusan? 2 tahun lagi, semuanya sudah siap dan tinggal menunggu waktu yang tepat. Tang Xiu mengangguk, itu sebabnya tidak bisa menunggu lebih dari 2 tahun sebelum berangkat. Duan Mulin memaksakan senyum dan berkata, bisakah kita memperpanjang waktunya sedikit? 5 tahun, kita dapat memproduksi kapal perang antar bintang setidaknya dalam 5 tahun lagi. Pada saat itu, saya juga ingin menaiki pesawat ini dan berjalan-jalan di sekitar galaksi. 2 tahun sebelum berangkat. Kita tidak punya waktu luang itu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Kecuali, ekspresi Duan Mulin berubah dan dia buru-buru bertanya. Kecuali apa? Saya akan membuat langkah besar dalam waktu dekat, jadi jika para ilmuwan dan peneliti top dunia didatangkan ke sini, apakah Anda pikir Anda dapat memproduksi kapal perang antar bintang dalam waktu 2 tahun? Duan Mulin berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya tidak yakin. Namun, mungkin ada harapan jika kita mencobanya. Tang Xiu mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu tunggu di sini untuk menerima gelombang ilmuwan dan personel teknis yang terus-menerus. Berikan aku komunikator, aku akan menelepon 2 kali. Duan Mulin segera mengeluarkan komunikator dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Kamu dapat menggunakannya dengan bebas. Komunikator ini dapat terhubung ke berbagai peralatan komunikasi di dunia dan tidak dapat dilacak oleh satelit negara manapun. Tang Xiu mengangguk dan memutar nomor telepon. Setelah panggilannya diangkat, dia berkata, Jin Si, mulai hari ini, kerahkan Departemen Intelijen kita dan fokuslah pada penyelidikan 2 target. Yang pertama adalah 3 kekuatan teratas dunia serta House Dolan dan Darkwing. Yang kedua, kamu harus menyelidiki ilmuwan dan peneliti teknologi di berbagai bidang di seluruh dunia, yang terbaik di setiap negara. Berikan aku daftarnya setelah kamu selesai menyelidiki mereka. Apakah Yang Mulia sudah punya angka tertentu dalam pikirannya? Tanya suara Jin Si dari telepon. Bab 1265 menjadi tidak fleksibel. Tang Xiu berpikir sejenak, lalu berbicara melalui telepon. Jumlah pastinya tidak wajib. Tetapi pangkalan rahasia di Tiongkok membutuhkan banyak ilmuwan dan peneliti, jadi semakin banyak, semakin baik. Perlu diingat, Anda hanya perlu menyelidiki orang-orang ini dari berbagai negara di seluruh dunia. Saya akan menugaskan orang lain untuk menangani gerakan berikut nanti. Dipahami? Jin Si menjawab dan hendak menutup telepon ketika tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Setelah ragu sejenak, dia berkata, apakah Anda sekarang berada di pangkalan rahasia di Tiongkok, Yang Mulia? Ya, saya baru saja tiba di sini, kata Tang Xiu. Yang Mulia, menurut sel intelijen kami di Tiongkok, ada 2 kelompok pasukan asing yang baru-baru ini menyusup ke Hetian. Agen intelijen kami bertemu dengan kedua kelompok itu 2 hari lalu dan melukai 4 orang sebelum akhirnya kehilangan jejak. Dari jejak terakhir, sebelum mereka menghilang, kami menyimpulkan bahwa mereka seharusnya menuju gurun Taklimakan. Lebih jauh, kami juga menemukan dari video pengawasan bahwa mereka telah membeli perlengkapan hidup di kota Hetian, yang berarti bahwa mereka bersiap untuk menyusup ke gurun. Maksudmu, mereka datang ke markas rahasia ini? Tanya Tang Xiu. Saya tidak berani menjaminnya 100%, kata Jin Si. Tang Xiu merenung sejenak dan berkata, kirimkan aku pesan singkat tentang jumlah dan karakteristik kedua kelompok ini dan semua informasi intelijen yang telah kau kumpulkan tentang mereka. Selain itu, tugaskan beberapa orang untuk memantau wilayah Hetian.
Jika kau melihat mereka lagi, jangan bertindak gegabah dan langsung laporkan padaku. Baik. Tang Xiu menutup telepon dan beralih ke Duan Mulin, bertanya. Apakah ada pasukan asing yang menyusup ke Gurun Taklimakan? Duan Mulin memaksakan senyum dan berkata. Total 23 orang datang ke Gurun Taklimakan dalam 3 tahun ini, tetapi semuanya dibunuh oleh orang-orang kita. Mereka adalah agen intelijen dari berbagai negara dan pasukan, banyak di antaranya adalah praktisi. Sebenarnya, pangkalan rahasia ini sendiri sangat tersembunyi, tetapi kita membutuhkan banyak bahan dan kita harus membeli cetakan mekanis dari luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa itu akan menarik perhatian. Tang Xiu mengangguk tanpa suara. Kemudian, dia berkata, aku akan memerintahkan agen intelijenku untuk mengawasi pergerakan di Tiongkok dengan saksama untuk menjauhkan semua mata-mata. Namun, Jin Si baru saja melaporkan kepadaku bahwa 2 kelompok orang telah menyelinap ke wilayah Hetian dan tujuan mereka seharusnya adalah tempat ini. Apakah kau akan mengirim orang-orangmu untuk mengusir mereka atau haruskah aku yang mengurus mereka sendiri? Aku akan mengirim orang-orangku untuk menghadapi mereka. Duan Mulin berkata setelah memikirkannya. Baiklah, kata Tang Xiu. Dengan cepat, Julong pergi bersama puluhan pengguna kemampuan yang tangguh. Tak satu pun dari mereka membawa senjata berteknologi tinggi untuk mencegah kecelakaan, dan mereka juga tidak membawa kendaraan hijau aneh itu. Mereka hanya mengendarai kendaraan off-road gurun yang biasa digunakan di dunia dan dengan cepat melaju ke arah wilayah Hetian. Sementara itu, Tang Xiu menjelajahi markas rahasia di bawah pimpinan Duan Mulin. Banyak produk teknologi yang merupakan objek yang pernah dilihat Tang Xiu, jadi dia tidak merasa tertarik sedikit pun. Tempat apa ini? 4 jam kemudian, ketika semua orang melewati pintu lain keluar, Tang Xiu menyadari bahwa Duan Mulin tampaknya tidak ingin membawanya masuk. Dia segera menunjuk ke suatu tempat dan bertanya. Tidak ada yang perlu dikunjungi karena itu hanya gudang yang menyimpan kristal energi, kata Duan Mulin ringan. Di depan kita ada area botani tanaman asing. Tempat itu pasti akan membuka matamu. Kristal energi? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tang Xiu diam-diam terkejut. Ketika dia menyerahkan konverter kristal energi kepada Duan Mulin sebelumnya, dia diam-diam telah mengirim orang-orangnya untuk mengevakuasi sejumlah besar kristal energi yang tersimpan di reruntuhan bintang 3. Dia bahkan menduplikasi konverter energi dan metode untuk memproduksi kristal energi. Selama 3 tahun terakhir, para anggota kekaisaran di Pulau Sembilan Naga di bawah kepemimpinan Mo Yi telah diam-diam memproduksi kristal energi ini dengan 4 jalur konverter energi. Setiap jalur dapat menghasilkan hampir 100 kristal energi setiap hari. Duan Mulin. Tang Xiu tidak berniat pergi lagi, dan nadanya ketika berbicara kepada pria ini berubah. Mendengar alamat baru itu membuat jantung Duan Mulin berdebar kencang, tetapi dia tetap bersikap tenang dan berkata, apakah kamu tidak tertarik dengan area botani tanaman asing? Kita bisa mencari di tempat lain jika kamu tidak benar-benar tertarik. Sedikit kekecewaan terpancar di mata Tang Xiu. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin mengingatkanmu bahwa kau hanya punya waktu 2 tahun lagi. Jika kau masih belum bisa menyingkirkan idemu, maka aku khawatir kau hanya bisa tinggal di sini selamanya. Duan Mulin sedikit geram dalam hatinya. Dia adalah orang yang hebat dan berpengalaman. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan ancaman dalam kata-kata Tang Xiu? Ancaman itu membangkitkan kebenciannya dan memicu sifat keras kepalanya saat dia berkata dengan enteng. Aku punya tugas sendiri. Selama aku berada di posisi ini, aku akan tetap di sini. Tang Xiu tiba-tiba tersenyum, dan senyumnya sangat cerah saat dia berkata. Ngomong-ngomong, aku benar-benar penasaran dengan area botani tanaman asing. Bawa aku untuk melihatnya. Duan Mulin menatap punggung Tang Xiu saat dia berbalik dan pergi dengan suasana hati yang kacau dan perasaan yang rumit. Jika Tang Xiu bersikeras, dia tidak akan menghentikan Tang Xiu memasuki gudang kristal energi dan bahkan akan memberinya sebagian jika dia memintanya. Namun, Tang Xiu tidak bersikeras. Dia bahkan menunjukkan ekspresi seperti itu bahkan setelah dia dengan keras kepala menunjukkan pendiriannya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Tang Xiu telah menyerah padanya. Dia membuka mulutnya dan ingin meminta maaf, tetapi dia segera menelannya kembali. Namun, penyesalan tumbuh dengan gila di dalam hatinya. Jika diberi kesempatan lagi,
Dia tidak akan pernah membantah Tang Xiu, apalagi mengatakan itu. Namun, dia tahu bahwa Tang Xiu tidak akan pernah kembali setelah dia memutuskan sesuatu. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan dan memohon, tidak ada harapan tersisa baginya. Namun, dunia abadi adalah tempat yang sangat ingin ia kunjungi. Ia ingin hidup lebih lama dan menjadi lebih kuat. Namun, dorongan hatinya telah membuang kesempatan sekali seumur hidup ini dan mengisi hatinya dengan kepahitan. Dalam 2 hari berikutnya, Tang Xiu tinggal di pangkalan, mengamati berbagai produk berteknologi tinggi. Dia bahkan memiliki keinginan untuk memperbaiki beberapa alat sihir berteknologi tinggi atau bahkan alat abadi. Ahlang, apa pendapatmu tentang efek yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan kultivasi abadi dengan sains dan teknologi? Tang Xiu berbicara sambil berdiri di oasis di atas pangkalan dengan tatapan penuh pertimbangan. Budidaya abadi memiliki kekuatan abadi, sedangkan sains dan teknologi juga memiliki manfaat masing-masing. Kombinasi keduanya dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing dan menghilangkan kelemahannya tentu akan menghasilkan manfaat yang tak terbatas. Namun, bagaimana menggabungkannya masih perlu dipertimbangkan dan diteliti lebih lanjut. Jika tidak, kita dapat mengharapkan penyimpangan terjadi dan merusak kedua aspek tersebut. Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban dan menatap Tang Ahlang. Kamu telah membuat kemajuan besar hanya dalam 3 tahun. Aku dapat melihat bahwa kamu benar-benar telah tumbuh dewasa, hanya saja melewatkan langkah terakhir. Tang Ahlang agak malu dengan ucapan Tang Xiu, tetapi masih ada sedikit kebingungan di matanya saat dia bertanya. Langkah terakhir apa, Tuan? Ya, di mataku kau masih seorang anak laki-laki, belum menjadi seorang pria. Tang Xiu terkekeh dan berkata, hanya ketika kau telah merasakan kenikmatan dari seorang wanita, kau bisa dianggap sebagai seorang pria sejati, kau tahu. Aduh. Ekspresi canggung tergambar di wajah kekanak-kanakan Tang Ahlang. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, saya lebih suka tetap menjadi anak laki-laki selamanya daripada menjadi pria dewasa, Tuan. Saya takut saya akan berakhir seperti Anda. Hah? Apa? Tang Xiu tampak lesu. Tang Ahlang berkata sambil menyeringai. Wah, aku pernah melihat betapa galaknya istri-istri guru. Batuk, batuk. Napas Tang Xiu terhenti sejenak, lalu dia batuk keras beberapa kali. Jika Tang Ahlang 10 tahun lebih muda, dia pasti akan memukul pantatnya. Bocah ini tiba-tiba, beraninya dia menegur dan menggoda tuannya sendiri. Tiba-tiba, ekspresi Tang Xiu berubah dan dia melihat ke kejauhan. Yang mengejutkannya, Julong dan 2 ahli dari Biro Kemampuan Khusus melarikan diri di padang pasir beberapa kilometer jauhnya. Luka berdarah terlihat di sekujur tubuh mereka, sementara puluhan sosok bergerak secepat kilat di belakang mereka dalam pengejaran. Mereka orang asing, Tuan, kata Tang Ahlang. Tang Xiu mengangguk dan berkata, Julong memimpin tim beberapa hari yang lalu untuk memburu dan membunuh kedua kelompok yang telah menyelinap ke padang pasir. Sangat mungkin dia bertemu dengan beberapa orang kuat dan diburu, sehingga berakhir seperti ini. Setelah mengatakan itu, sosok rampingnya berkedip dan muncul di depan Julong dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas. Melihat betapa menyedihkan kondisi mereka, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Bagaimana dengan yang lain? Ketiga orang itu akhirnya tenang saat melihat Tang Xiu. Julong tersenyum getir dan menjawab dengan bibir menggeliat. Mereka semua sudah mati, Tuan Tang, mereka sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada siapapun yang pernah menyusup ke padang pasir sebelumnya. Tang Xiu mengangguk dan berkata, sejauh yang aku tahu, seharusnya ada 2 kelompok. Bagaimana dengan yang satunya? Kelompok lainnya berasal dari klub Stygian. Kami baru saja menyingkirkan mereka ketika orang-orang piramid itu mencegat kami. Kami semua mungkin sudah mati jika kami tidak bertarung dengan putus asa. Julong, kembalilah dan beritahu Duan Mulin bahwa aku tidak akan datang ke sini lagi mulai sekarang, kata Tang Xiu. Juga, aku ingin dia tidak melihatku lagi. Lebih jauh, aku berharap dia tidak pernah melupakan janji dan komitmen yang dia berikan kepadaku sebelumnya. Apa maksudmu? Julong tampak bingung, tetapi akhirnya dia mengangguk tanpa suara. Selama pembicaraan mereka,
Puluhan ahli dari piramid telah mengepung kelima orang itu. Pemimpin mereka, seorang pria besar, yang mengenakan topeng hitam dan memegang pedang panjang, menatap tajam ke arah Tang Xiu dan berkata, "Sepertinya penyelidikan kita sebelumnya benar. Kalian benar-benar sedang melaksanakan proyek di gurun ini. Katakan apa yang kalian lakukan di sini dan mungkin aku bisa menyelamatkan nyawa kalian." Tang Xiu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kamu seharusnya membeli pedang panjang ajaib itu di rumah lelang Genesis di Shanghai 3 tahun lalu, kan?" "Bagaimana kau tahu itu?" Ekspresi pria besar itu berubah dan dia tampak waspada. "Karena akulah yang membuatnya." Tang Xiu tersenyum tipis. "Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah gagangnya. Ada sebuah karakter kecil di sana, Bao." Pria besar itu bahkan tidak melirik gagangnya, tapi jarinya menekan tanda kecil itu. Bab 1266 menyingkirkan masalah masa depan. Menghadapi musuh yang tidak dikenal akan membuat siapapun waspada. Pria bertopeng hitam itu menatap tajam dan sedikit mengangkat ujung pedangnya. Kemudian, dia bertanya lagi dengan nada tajam. "Sekali lagi, siapakah kamu dan apa yang telah kamu teliti secara diam-diam di gurun ini?" Tang Xiu tidak mau membuang waktu untuk berbicara. Dia dengan tenang melirik Julong sebelum menghilang. Sesaat kemudian, kepala-kepala beterbangan dan pilar-pilar darah melesat ke udara. Dalam sekejap mata, puluhan ahli piramida yang mengejar tim Julong yang melarikan diri telah dibantai habis oleh Tang Xiu. Ini. Julong dan dua ahli dari Biro Kemampuan Khusus menatap dengan tercengang dan lidah keluh melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak terpengaruh oleh pemandangan berdarah itu, tetapi yang membuat mereka tidak percaya adalah kekuatan Tang Xiu yang tak terduga. Hanya butuh sekejap untuk membunuh puluhan ahli itu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu menakutkan? Apakah aku sedang bermimpi? Salah satu pakar dari Biro Kemampuan Khusus bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia segera menyadari bahwa Julong dan rekannya yang lain juga menatapnya dengan tatapan yang rumit. Di dalam pangkalan bawah tanah, Duan Mulin berdiri diam dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya di dalam ruang pengawasan di pangkalan. Ruang pengawasan yang besar itu sebesar lapangan basket, dan layar besar di depannya menunjukkan situasi di padang pasir di atas. Mereka semua terbunuh dengan begitu mudahnya. Kekuatan Duan Mulin saat ini tidak seperti sebelumnya. Dia mampu menilai kekuatan puluhan ahli piramida yang mengejar tim Julong. Dia dapat mengatakan bahwa pria besar misterius yang memimpin mereka kemungkinan besar lebih kuat darinya. Namun, mereka begitu mudah dibunuh oleh Tang Xiu sendirian? Untuk membunuh puluhan ahli itu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu menakutkan? Tang Xiu saat ini sudah mencapai tingkatan apa? Penyesalan memenuhi mata Duan Mulin. Dia tahu bahwa dia hanyalah seekor katak yang sedang melihat langit dari dasar sumur. Bahkan jika dia tahu betapa luasnya panggung luar, dia masih berdiri diam, sombong dan puas diri tanpa keinginan untuk menjelajah lebih jauh. Yang paling dia sesali adalah bahwa dia juga telah membuang kesempatan besar yang telah disajikan di depan matanya karena kekeraskepalaannya dan perasaan bangga yang dibawa kepadanya oleh pangkalan ini, yang semuanya membuat sikapnya terhadap Tang Xiu berubah. Itu karena perubahan sikapnya. Baru ketika dia mengucapkan pernyataan tidak pantas tersebut, dia akhirnya sadar bahwa dia telah membuat pilihan yang salah. Dunia abadi, para dewa dan berbagai ras, mengingat betapa indahnya dunia yang tak tertandingi itu, penyesalan memenuhi seluruh keberadaan Duan Mulin. Dorongan yang tak terhitung jumlahnya membuatnya gila dan membuatnya ingin mengejar Tang Xiu dan meminta maaf kepadanya. Tetapi dia berhenti setiap saat di saat-saat terakhir, berpikir bahwa dia harus mempertahankan martabat yang masih dimilikinya. Aku masih bisa melakukannya dengan baik tanpa bergantung padanya di masa depan, bukan? Duan Mulin terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas panjang, memejamkan mata, dan menekan penyesalan serta keengganannya. Di tengah gelombang panas yang mengerikan yang membuat padang pasir seperti kapal uap, Tang Xiu dengan mudah melintasinya dan ekspresi di wajah tampannya sangat tenang. Sebelumnya, ia mengajarkan serangkaian teknik kultivasi kepada Duan Mulin, dengan harapan ia akan berjanji setia dan bekerja untuknya di masa depan. Namun, jelas bahwa peningkatan kekuatan dan tahun-tahun yang panjang di posisi teratas telah menggoyahkan hati pria ini.
Tang Xiu sendiri telah bertemu dengan orang-orang seperti itu berkali-kali. Dulu ketika dia berada di dunia abadi dan memiliki banyak orang di bawahnya, kasus seperti itu sering terjadi. Beberapa dari mereka adalah bawahan yang dia selamatkan dari musuh-musuh mereka. Namun setelah mereka menghadapi peluang besar dan kekuatan mereka meroket, sikap mereka terhadapnya kemudian berubah. Bahkan beberapa dari mereka bertindak sejauh itu dengan menghancurkan semua kesopanan dengannya dan memalingkan muka mereka. Karakter seseorang memang merupakan faktor yang akan menentukan masa depannya. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, hal itu hanya membawa penyesalan yang sangat kecil bagi Tang Xiu. Meskipun dia telah mengajarkan teknik kultivasi kepada pria itu, terlepas dari apakah pria ini masih akan mengingat kebaikannya atau tidak peduli seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan, itu akan menjadi urusannya sendiri dan tidak ada hubungannya lagi dengannya. Dia bahkan tidak peduli tentang hal lain. Setelah dia pergi, dia akan tetap menyerahkan jaringan intelijen Kekaisaran Tang Besar dan personelnya kepada otoritas Tiongkok dan orang ini. Harapannya adalah Tiongkok akan menjadi semakin kuat di masa depan agar dapat memimpin umat manusia dengan lancar untuk menginjakan kaki di Bima Sakti dan memulai era pelayaran antar bintang, sementara pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sepertinya Anda memiliki beberapa kekhawatiran, Guru. Tang Ahlang, yang terus mengikuti Tang Xiu di sampingnya, memperlihatkan ekspresi serius di wajah halusnya. Memang ada beberapa kekhawatiran dalam pikiranku. Tang Xiu mengangguk. Apakah ini tentang Duan Mulin? Tanya Tang Ahlang, kamu punya wawasan yang bagus, nak. Tang Xiu tersenyum, itu membuatku merasa lebih optimis padamu. Tang Ahlang berkata, saya telah membaca ratusan buku dan memetik banyak intisarinya. Betapapun bodohnya saya masih dapat melihat bagaimana orang berperilaku dan memahami aspek psikologis dari perilaku orang. Bahkan, saya yakin Duan Mulin kini dipenuhi penyesalan. Namun, Anda tidak memberinya kesempatan lagi. Terlepas dari apakah aku memilih untuk mundur kali ini atau tidak, dia akan tetap menunjukkan sikapnya saat ini jika dia membuat prestasi signifikan dalam aspek tertentu di masa depan. Tang Xiu menjelaskan dengan tenang. Karakter seseorang adalah sesuatu yang tertanam dalam tulang mereka. Orang-orang seperti itu pasti akan mengalami perubahan sikap tidak peduli apakah mereka manusia atau abadi. Tetapi beberapa mungkin berubah menjadi lebih baik dan membaik, sedangkan beberapa yang lain akan menjadi lebih buruk. Tang Ahlang mengangguk sebagai jawaban dan berkata, setiap orang memang memiliki jalan masing-masing di depan mereka. Namun, mereka hanya dapat menggunakan taktik ketika jalan yang mereka pilih tidak menuju kemanapun. Tang Xiu tersenyum tipis menanggapi. Ia mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Ahlang. Sosoknya tiba-tiba melesat ke langit sambil membungkus Ahlang dengan kekuatannya. Hanya dalam waktu singkat, keduanya telah tiba di jalan yang mereka lalui selama 2 hari sebelumnya. Kemudian butuh sekitar 10 menit lagi sebelum mereka muncul di sebuah kota yang berjarak beberapa ratus kilometer jauhnya. Desir, desir, desir. Sinar pedang menyambar dan sejumlah kepala jatuh ke tanah. Di halaman biasa di daerah pemukiman terpencil, puluhan praktisi asing langsung dibunuh oleh Tang Xiu. Mereka semua adalah anggota klub Stygian. Tang Xiu dengan mudah mendeteksi mereka dengan persepsinya setelah memasuki kota. Siapa kamu? Terdengar suara gemuruh dari dalam rumah saat seorang lelaki tua berjubah merah berlari menghampiri Tang Xiu dan Ahlang bersama 2 pemuda. Ahlang, kedua anak laki-laki itu cukup tangguh. Hadapi mereka sebagai latihan, kata Tang Xiu dengan tenang. Tang Ahlang ragu-ragu sejenak lalu memaksakan senyum. Guru, aku mungkin telah menembus tahap jiwa baru lahir, tetapi aku hanya bertarung dengan binatang buas di dunia saku. Aku belum pernah mencoba bertarung dengan orang lain. Kalau-kalau, Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan acuh tak acuh. Setiap orang memiliki pengalaman pertama dalam segala hal. Meskipun mereka tidak sebaik dirimu dalam hal kekuatan, mereka memiliki bau darah yang kuat dan aura membunuh yang kuat. Mereka jelas telah membunuh banyak orang dan memiliki banyak pengalaman tempur, jadi mereka cukup baik untuk dijadikan batu asah untuk mengasah dirimu sendiri. Tang Ahlang menarik napas dalam-dalam dan ekspresi yang lebih tegas terpancar di matanya. Dia berlari beberapa langkah ke depan menuju ketiga pria itu, menangkupkan tinjunya dan berkata, aku telah bertarung berkali-kali di masa kecilku, tetapi aku tidak pernah bertarung dengan praktisi manapun.
Kalian berdua, berikan aku semua yang kalian punya. Karena yang akan mati di pertarungan berikutnya adalah kalian berdua atau aku. Pupil mata lelaki tua itu mengecil. Ia hanya merasakan kehadiran yang kuat yang membuat kulit kepalanya geli dan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Ia berharap dapat melarikan diri saat itu juga, jadi ia membawa kedua muridnya keluar saat mencium bau darah. Akan tetapi, pemandangan di depannya membuat seluruh tubuhnya merinding dan membuatnya menggigil. Tidak ada teriakan atau perlawanan apapun. Adegan sekarang jelas memperlihatkan bahwa anak buahnya semua terbunuh dalam sekejap, tidak memberi mereka waktu untuk melawan atau berteriak minta tolong. Tahap jiwa baru lahir. Pemuda ini baru saja mengatakan tentang tingkat kultivasi para kultivator Tiongkok. Banyak orang di klub Stygian mungkin tidak tahu tentang istilah tingkat kultivasi ini, tetapi dia sangat jelas tentang maknanya. Jika muridnya telah mencapai tahap jiwa baru lahir, lalu bagaimana dengan gurunya? Bukankah itu akan membuat pemuda yang tampak muda ini seperti monster kuno yang telah hidup selama berabad-abad? Siapakah kalian sebenarnya? Tanya lelaki tua itu dengan suara berat. Menurutku kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa kami. Jawab Tang Xiu enteng, kau hanya perlu tahu bahwa kematianmu sudah di depan matahari ini. Orang tua itu bersenandung dingin tetapi tidak langsung menyerang Tang Xiu. Kematian tragis puluhan anak buahnya di depan matanya mengingatkannya pada perasaan menyeramkan yang pernah dirasakannya sebelumnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dan ketika dia hendak membawa kedua muridnya kembali ke rumah untuk melarikan diri melalui jendela belakang, dia tiba-tiba merasakan ledakan kekuatan menakutkan yang langsung menahan tubuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Diam. Setelah menggunakan teknik menahan yang langsung menahan lelaki tua itu, Tang Xiu menarik kembali energi primal chaos-nya. Dia kemudian terkekeh dan berkata, "Apa yang kau tunggu, Ahlang? Bunuh saja mereka secara langsung jika mereka ingin melarikan diri. Aku akan membiarkan mereka pergi jika mereka bertarung secara terbuka dan kau kalah." Salah satu dari dua pemuda yang tampak serupa itu segera bertanya kepada lelaki tua itu. "Bisakah kita membunuhnya, Guru?" Orang tua itu berkedip dan berkata dengan getir. "Bertarunglah bersama untuk mengalahkannya, tetapi jangan membunuhnya. Jika kalian berdua bisa mengalahkannya, aku akan memberimu 2 belati, dan aku akan memurnikannya sendiri." Benarkah? Mereka tampak terkejut, gembira, dan berseru, "Benar-benar." Lelaki tua itu ingin mengangguk, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan lehernya saat ini. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menatap Tang Xiu dengan mata memohon, meminta belas kasihan. Tatapan mengejek melintas di mata Tang Xiu saat telapak tangannya menampar ke depan. Kepala lelaki tua itu langsung terbang dan dia langsung mati saat darah menyembur dari lehernya. "Master! Master!" Wajah kedua pemuda itu berubah drastis dan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Di mata mereka, guru mereka hanyalah sosok yang tak terkalahkan. Ia bahkan mampu membunuh puluhan praktisi yang sangat kuat sendirian di masa lalu. Ia bahkan membawa mereka ke beberapa tempat misterius dan membunuh beberapa binatang buas yang menakutkan. Namun, eksistensi yang tak terkalahkan itu begitu mudahnya dibunuh oleh lambaian telapak tangan pemuda ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian berdua, dengarkan aku, kata Tang Xiu. Aku baru saja memberimu kesempatan untuk tetap hidup. Aku akan mengampuni nyawa kalian jika kalian bisa membunuh muridku. Namun, jika kalian tidak bisa, kalian hanya akan masuk neraka untuk menemani guru kalian. Bab 1267, Antara Hidup dan Mati. Kedua pemuda itu saling berpandangan. Mereka tidak menyangka bahwa ahli yang menakutkan di depan mereka akan mengajukan permintaan seperti itu. Mungkinkah dia punya dendam terhadap muridnya sendiri? Mengapa dia memaksa mereka untuk mati-matian membunuh muridnya? Tang Ahlang dengan cepat melancarkan jurus dan melepaskan pedang abadi yang tersimpan di tubuhnya ke arah kedua pemuda itu seketika. Ia menyadari bahwa perintah gurunya berarti ia harus membunuh kedua orang ini, atau ia akan dibunuh oleh mereka hari ini. Perintah ini merupakan cara untuk mengasah dirinya sekaligus sebagai ujian baginya. Membunuh? Kedua pemuda itu tak lagi ragu. Hasrat untuk bertahan hidup menjadi pemicu dan dorongan untuk mengamuk. Mereka bukanlah orang suci, tangan mereka berlumuran darah.
Bahkan tuan mereka pun berakhir seperti anjing liar yang mati di tangan lelaki ini. Oleh karena itu, satu-satunya kesempatan bagi mereka berdua untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh pemuda ini, sambil berharap tuan pemuda ini akan menepati janjinya. Rune petir. Dalam sekejap, mereka mengeluarkan 2 rune kertas dari lengan baju mereka dan mengaktifkannya, melemparkan petir langsung ke Tang Ahlang. Berdiri lebih dari 10 meter jauhnya, mata Tang Xiu langsung menyipit. Ia menyadari bahwa rune petir yang diaktifkan oleh kedua pemuda ini adalah rune kertas yang secara tak terduga ia sempurnakan sendiri dan dilelang di rumah lelang Genesis 3 tahun lalu. Menarik. Senyum mengembang di sudut mulut Tang Xiu saat dia mengamati 2 pemuda yang penuh dengan hasrat membunuh. Tang Ahlang tidak pernah terlibat pertarungan hidup mati dengan para kultivator dan terkejut saat menghadapi puluhan sambaran petir yang menutup seluruh ruang di sekitarnya. Bahkan jika ia mundur dengan cepat, kecepatannya tidak akan mampu mengalahkan kecepatan sambaran petir tersebut. Pedang pembunuh Dekagon. Tang Ahlang menguatkan hatinya dan langsung memanipulasi pedang abadinya dan membentuk formasi 10 sinar pedang. Tubuhnya bergetar hebat saat sambaran petir membombardir susunan sinar pedang, menyebabkan dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Berderit, berderit. Sosok kedua pemuda itu mulai berubah saat itu juga, memperlihatkan sepasang taring dan kuku yang tajam. Pada saat yang sama, sepasang sayap langsung tumbuh di punggung mereka. Saat mereka mengepakkan sayap, 2 aliran energi hitam berubah menjadi anak panah tajam dan melesat ke arah Tang Ahlang secepat kilat. Mereka vampir? Tang Ahlang belum pernah melihat vampir sungguhan sebelumnya. Ia hanya mendengar bahwa ras ini ada di beberapa negara Eropa. Ia bahkan mendengar bahwa beberapa vampir memiliki persahabatan yang erat dengan gurunya. Gelombang psikis. Karena minimnya pengalaman bertempur, Tang Ahlang menggunakan gerakan menyerang seperti gerakan bertahan untuk menangkis rentetan serangan petir dan menahan panah energi gelap yang datang. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan jenis serangan lain yang ia kuasai. Berdengung. Kedua vampir yang menyerang Tang Ahlang tiba-tiba gemetar dan menjerit keras, menyebabkan panah energi gelap mereka tersebar. Sementara itu, sosok Tang Ahlang menerjang dan melesat ke udara setinggi puluhan meter seperti bola meriam. Ia kemudian melepaskan jurus Dekagon Sword Array sekali lagi. Kali ini, ia menggunakan jurus itu bukan untuk bertahan tetapi untuk mengambil inisiatif melancarkan serangan. Tebas, tebas, tebas. Noda darah muncul di tubuh kedua vampir itu. Namun, keduanya memiliki banyak pengalaman tempur dan dengan cepat mengacungkan tongkat mereka untuk membentuk perisai besar dengan energi gelap mereka, menghalangi sinar pedang yang datang. Pada saat yang sama, mereka juga terus-menerus melepaskan anak panah energi gelap ke arah Tang Ahlang dari kedua sisi. Lintasan anak panah yang aneh itu membuat Tang Ahlang lengah, menyebabkan anak panah gelap itu meledak saat mengenai dadanya. Puah. Batuk seteguk darah, liontin giok di dada Tang Ahlang hancur dan akhirnya berubah menjadi debu, berhamburan tertiup angin. Persetan. Minggir, pedang abadi itu terbang kembali ke Tang Ahlang dalam sekejap. Sinar pedang yang diciptakannya menyambar seperti sambaran petir, menyebarkan anak panah energi gelap. Namun, saat dia lengah lagi, 2 bulu tajam mengikuti anak panah energi gelap yang tak terhitung jumlahnya yang datang berikutnya dan langsung mengenai lengan kiri dan dada kanannya. Bersambung ke episode 330. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.